Oke, sebelumnya terima kasih banyak sudah bergabung dalam event kali ini. Perkenalkan, nama saya Igi. Saya engineer dari PT Atap Indonesia Teknologi. Bentar ya, saya share screen-nya dulu. Gambarnya sudah kelihatan ya? Sudah? Sudah, oke, terima kasih. Ya, pada pagi hari ini kita akan membahas bagaimana sih cara membaca protokol Modbus dengan DCS atau software IEC 61850. Gitu. Nah, ini ada beberapa agenda yang kita akan bahas ya pada pagi hari ini. Sedikit mengenai pengenalan protokol Modbus itu apa, kemudian juga IEC 61850 itu apa, kemudian juga mungkin kalau rekan-rekan yang awam dengan networking atau komunikasi itu kita akan membahas sedikit tentang TCP client, server ataupun master dan slave. Kemudian juga sedikit tentang protokol gateway overview-nya, kemudian juga line up atau protokol gateway, kemudian juga list protokol apa yang dapat diaplikasikan pada protokol gateway. Kemudian juga ada penjelasan bagaimana aplikasi, kemudian juga arsitekturnya protokol gateway itu bekerja. Kemudian juga sedikit ada gambaran tentang web konfigurasinya. Kemudian juga ada software Inode Designer. Gitu. Oke, langsung saja ya. Protokol komunikasi itu sebenarnya industri itu banyak ya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia automation itu mungkin tahu lah ya, ada Modbus, kemudian juga ada NP3, kemudian juga ada IEC. Nah, Modbus sendiri ini didirikan tahun 1979 ya oleh Modicon yang saat ini namanya adalah Schneider Electric gitu. Nah, umumnya Modbus ini menggunakan sistem protokol master slave ya. Dalam sistem ini perangkat itu pasif menunggu request dari si master seperti itu. Kemudian juga Modbus ini merupakan open protokol ya, jadi dapat digunakan oleh brand-brand atau device-device yang lain mungkin seperti Omron, Mitsubishi dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian juga ada protokol IEC 61850. Ini merupakan standar protokol yang baru ya, yang digunakan dalam smart grid seperti itu. Nah, dalam IEC 61850 ini tidak seperti protokol-protokol yang dulu itu AID ini bekerja aktif ya sebagai server gitu, melaporkan apabila ada event atau kejadian langsung ke control centernya seperti itu. Jadi tidak menunggu request dari si klien seperti itu. Nah, ini merupakan penjelasan tentang perbedaan client server ataupun master ataupun slave seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau teman-teman belajar network gitu, nah di sini kita bisa lihat klien itu akan merequest, kemudian server akan merespon seperti itu. Begitu juga dengan master ataupun slave ini di bawah. Nah, kita bisa lihat master itu yang melakukan request, kemudian slave itu yang melakukan respon. Di sini kita bisa lihat slave itu sebagai server, kemudian master itu sebagai kliennya. Seperti itu. Nah, protokol sendiri itu sebenarnya apa sih? Protokol sendiri itu sebenarnya metode bagaimana perangkat itu berkomunikasi. Kita bisa bilang protokol itu seperti bahasa lah ya. Jadi kita harus memiliki bahasa yang sama agar perangkat tersebut dapat berkomunikasi seperti itu. Namun kalau kita lihat di lapangan seperti itu, ada beberapa case kita menemukan AID atau device yang menggunakan perangkat yang berbeda seperti itu. Jadi pada dasarnya mereka sebenarnya tidak bisa berkomunikasi. Nah, bagaimana sih sebenarnya agar perangkat-perangkat tersebut berkomunikasi seperti itu? Nah, atau sendiri punya solusinya seperti itu. Kita mempunyai apa yang disebut dengan protokol gateway. Nah, protokol gateway ini merupakan gateway di mana dapat mengkonversi dari satu protokol ke protokol lain. Kemudian juga protokol gateway ini akan menjadi client ataupun server
master ataupun slave secara bersamaan seperti itu. Nanti kita akan bahas ya maksudnya seperti apa gitu. Nah, di line up sendiri kita punya beberapa tipe untuk protokol gateway ya. Ini kita bisa lihat dari 5901, 5904D dan seterusnya. Ini perbedaan mungkin hanya dari sisi portnya saja ya. Misalkan 5904 itu memiliki port 4 port serial, itu juga seterusnya. Mungkin di sini ada 5908 itu memiliki 8 port serial. Nah, di sini kita bisa lihat ya di dalam topologi ini kita lihat dari protokol A ini merupakan Modbus TCP ya. Di dalam site Modbus TCP ini kita lihat bisa ada HMI, kemudian juga ada OPC-UA client. Nah, ini berjalan pada protokol Modbus TCP seperti itu. Dan di tengah-tengah sini kita bisa mengaplikasikan protokol gateway untuk untuk membaca protokol B. Ini kita bisa lihat protokol B itu ada Modbus RTU ini untuk serial ya, kemudian juga dari NP3, kemudian juga ada AIC 101 dan 103. Nah, perangkat yang ada di protokol B ini akan dibaca oleh HMI yang ada di sini ataupun OPC client seperti yang ada di protokol A. Nah, protokol apa aja sih yang support untuk protokol gateway ini? Kita bisa lihat tadi ada Modbus RTU ataupun Modbus TCP, kemudian juga ada AIC 61850, kemudian juga ada AIC 101, 103, 104, kemudian juga ada di NP3. Ini adalah beberapa protokol yang mendukung untuk protokol gateway itu sendiri. Nah, di sini kita lihat ya, ini merupakan application dari protokol gateway. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita mempunyai sisi, kita poin nomor 1 ya, kita mempunyai sisi SCADA ya, yang menggunakan AIC 61850. Nah, ini adalah merupakan sisi dari master ya, sisi dari master. Kemudian juga kita mempunyai poin nomor 2 ini merupakan sisi dari klien ya. Ini merupakan server. Ini merupakan ini merupakan server. Ini sebenarnya merupakan klien ya nomor 1. Itu karena kita berada di jaringan Ethernet seperti itu. Nah, di mana pada poin nomor 2 ini kita menggunakan IC 11850 untuk protokolnya dan berjalan di Ethernet seperti itu. Begitu juga dengan yang bawahnya ini poin nomor 3 yang menggunakan device Modbus RTU. Nah, ini merupakan slave ya, ataupun ya slave yang akan merespon value yang diminta oleh si protokol gateway. Di sini kita bisa lihat dia terhubung pada RS485 ya, ataupun serial, jadi Modbus RTU seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari sini, protokol gateway ini menjadi slave dan menjadi master terhadap Modbus RTU. Kemudian juga dia menjadi server terhadap si SCADA AIC 61850. Dan ini berjalan secara berbarengan seperti itu. Nah, jadi pada akhirnya Modbus RTU ini akan dapat dibaca pada di SCADA AIC 61850 seperti itu. Nah, kalau kita lihat arsitekturnya ya, di sini kita lihat di poin nomor 1 ini di sisi server atau site-nya. Di sini kita bisa lihat hostnya itu berupa master, kemudian bisa untuk serial ya, kemudian juga untuk klien itu untuk Ethernet-nya. Nah, ini merupakan site dari server atau site di dalam protokol gateway itu sendiri gitu. Kemudian juga kita lihat poin nomor 2 di sini. Di sini adalah device, merupakan slave kalau serial, server ataupun Ethernet. Nah, di sini mungkin sensor ataupun power meter seperti itu. Kalau yang di sisi host ini bisa PLC ataupun HMI ataupun tadi SCADA seperti itu. Nah, kalau kita lihat di poin nomor 3 di sini ya, dia disebut dengan application data hub. Nah, application data hub ini yang yang bekerja untuk membuat mapping dari setiap protokol-protokol yang ada di sisi 1 ataupun di sisi 2 seperti itu. Nah, ini semua
semua berbentuk configuration file ya, yang nanti akan saya bahas di penggunaan untuk software Inode gitu. Nah, jadi ini berupa configuration file untuk memapping di application data hub. Nah, ini adalah gambaran untuk web konfigurasi ya dari PG5904D. Ini cuman untuk men-setting seperti network, kemudian juga kita bisa lihat di sini seperti device name, kemudian kernel versionnya, pakai version. Di sini hanya untuk sebatas setting networknya saja ya. Nah, ini merupakan contoh dari Inode Designer ya. Sebenarnya di Inode Designer itu apa sih? Secara umum sih Inode Designer adalah software ya untuk mengkonfigurasi di setiap port yang ada di protokol gateway. Kita di sini bisa lihat, misalkan ada Ethernet 1, untuk Ethernet 1 itu kita mengkonfigurasi untuk IC 104 gitu. Kemudian juga di Ethernetnya 2 kita bisa mengkonfigurasi sebagai AIC 61850. Nah, setiap port ini harus dikonfigurasi satu persatu seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini arsitekturnya ya. Di arsitekturnya, ini merupakan project file ya, yang berisi modul-modul dari Inode Designer seperti itu. Setiap modul Inode Designer itu akan memapping atau menjalankan application data hub seperti itu. Di setiap, misalkan untuk device 1 sampai device seterusnya gitu. Nah, semua ini akan tergabung dalam configuration file yang akan di-upload ataupun di-download ke target platformnya ya. Ini apa ya namanya? Untuk protokol gateway-nya. Seperti itu. Jadi semua project file ini akan di-upload ataupun di-download ke protokol gateway. Nah, mungkin kalau teman-teman yang masih bingung, kita akan sedikit melakukan demo ya. Demo menggunakan power meter. Nah, di sini kita menggunakan power meter yang berprotokol Modbus. Di sini kita akan coba menampilkan VLN ya, line to neutral voltage dengan address 3911. Ini tipe datanya float. Kemudian juga kita akan menampilkan frekuensi ya di di address 3915. Ini juga tipe datanya float. Nah, secara umum topologi demonya adalah seperti ini. Slide ini merupakan power meter ya. Kemudian juga di sisi kliennya di 61850 ini nanti berupa software ya yang akan membaca nilai dari power meternya seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat protokol gateway itu akan menjadi server dan master sekaligus seperti itu. Oke, mungkin rekan saya akan membawakan untuk demonya. Dipersilakan, Gina. Ya. Oke, halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi tadi setelah mendapatkan sedikit teori mengenai protokol gateway, lalu bagaimana sih cara membaca protokol yang berbeda gitu dari rekan saya, Mas Egi. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan
bagaimana caranya menggunakan protokol gateway ATOP dan membuktikan apakah benar nanti kita dapat membaca data dari protokol Modbus power meter ini ke DCS pembaca IC 61850 gitu. Oke, nah di sini saya juga share screen dari laptop saya untuk step by stepnya. Jadi pertama kita membuka Inode Designer. Jadi Inode Designer itu adalah software dari protokol gateway untuk mapping value-nya. Jadi di sini kita menggunakan protokol gateway-nya tipe PG5904D. Di sini ada 4 port serial dan 2 port RJ45. Nah, sesuai topologi yang tadi, jadi kita mengambil data dari power meter. Ini power meter ini protokolnya Modbus, terus interface-nya RTU dihubungkan ke PG5904D. Di sini dia connect ke COM3. Terus dari PG ini kita connect ke laptop saya. Nanti jadi di laptop saya ini saya akan membuka software untuk membaca IC 61850 gitu. Ini connect-nya lewat LAN 2. Nah, ini kita buka Inode Designer dulu, terus kita masukin username dan password-nya. Oke, nah ini kita new project, start new project. Nah, di new project ini kita klik kanan, kita add device. Nah, di sini tuh device-nya banyak pilihannya, device protocol gateway. Ini kita pilih sesuai dengan yang kita gunakan. Nah, di sini karena kita menggunakan PG5904D, maka kita pilih tipe PG5904D. Nah, di sebelah kiri sini sama ya interface-nya, ada 2 Ethernet. Di sini fotonya ada 2 LAN, terus ada 4 COM. Di sini ada 4 COM. Tuh. Oke, nah pertama kita buat mapping si slave-nya dulu. Nah, di sini kita pilih COM3 karena dari power meter Modbus ini dia connect ke PG-nya lewat COM3 ya. Kelihatan. Jadi kita pilih COM3, klik kanan, add ADH application, terus kita pilih Modbus server. Oke, ini kita add. Sorry. Ini kita pilih Modbus client. Nah, ini kita add ID-nya. Di sini kita akan mengambil voltage ya. Voltage, terus functionnya read holding register. Nah, untuk new values ini parameternya kita mengacu pada datasheet ya, datasheet yang ini. Nah, jadi datasheet ini untuk voltage ini dia addressnya 3911 dan bentuk datanya float. Jadi 3911 itu dia menggambarkan 3 itu function si Modbus-nya, yaitu read holding register. Jadi di sini untuk data type-nya karena dia float, jadi kita pilih float. Terus start address-nya 3910 karena di datasheet yang tadi itu PLC base. Jadi PLC base itu selalu dimulai dari address 1, sedangkan kita ini protokol base, jadi start dari address 0 gitu. Nah, terus karena kita mau coba ambil 2 value, voltage sama frekuensi, jadi kita tambahin lagi untuk frekuensi. Start address-nya tadi 914 ya.
Oke, nah terus kita pilih, kita cocokin dulu nih parameter yang ada di COM3. Ini kita connect-nya kan pakai RS485. Terus baud rate parameternya 19200. Nah, untuk parity-nya non, data bit 8, stop bitnya 1. Nah, ini disesuaikan sama settingan yang ada di parameter. Terus kita ke ETH2 ini. Kita kan 61850. Nah, sebagai server si PG-nya. Kita server. Nah, kebetulan kalau protokol 61850 itu kita harus upload CID filenya gitu. Nah, kebetulan saya udah bikin CID filenya, jadi tinggal kita upload aja. Ini untuk CID filenya. Nah, ini kita mapping. Jadi kan tadi kita udah bikin ID di Modbus COM3 ini voltage sama frekuensi. Nah, ini di voltage-nya kita klik aja. Terus kita mapping yang voltage. Nah, yang frekuensi juga kita mapping. Nah, terus kita cek nih di ETH2 IP address-nya. IP address-nya si PG kita. Nah, jadi kan di PG kita yang kita pakai sekarang ini ada dua LAN, LAN 1 dan LAN 2. Nah, LAN 2 itu IP-nya 192.168.1.1. Jadi bisa kita ganti IP-nya sesuai LAN yang kita connect ke PG ini. Gitu. Nah, dicek dulu semuanya. Kalau udah, ini kita generate and send configuration file. Nah, ini kita ganti, ini kan masih ETH1, sedangkan kita pakai ETH2. Jadi kita ganti ETH2. Kita send file yang udah kita mapping di Inode Designer ini ke PG gitu. Nah, nanti kalau kita udah akan nge-reboot untuk ganti ke konfigurasi baru yang tadi baru kita kirim ke PG-nya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ada tambah mapping lagi gitu, berarti kita harus send ulang lagi ke si PG-nya gitu. Jadi nanti PG-nya akan akan reboot, dia reboot, terus butuh waktu kira-kira 1-2 menit. Itu nanti dia akan ganti ke file configuration yang tadi kita baru kirim gitu. Nah, sambil nunggu kita buka untuk pembaca ID IC 61850-nya. Di sini kebetulan saya pakai software namanya Omicron untuk pembaca IC 61850. Nah, sebentar ya, ini kita mau lihat value-nya dulu. Nah, ini software-nya Omicron. Nah, untuk pembaca 61850 ini sebenarnya software-nya ada banyak, bisa pakai apa aja. Cuma kebetulan di sini karena kita adanya Omicron, jadi kita pakai ini software Omicron ini. Terus kita discover ID. Nah, ini kita masukin IP address yang connect ke PG gitu. Nah, tadi kan kita IP address yang connect ke PG di LAN 2 itu 192.168.1.1. Kita discover. Oke. Nah, ini di sini ada. Nah, di sini kebaca voltage dan frekuensinya. Nah,
Coba kita samain sama yang ada di barometer. Ini kelihatan ya teman-teman ya, di pembaca 61850 ini voltage-nya 227,3, di barometer juga sama 227,3, terus untuk frekuensinya 50,1. Ya gitu. Jadi ini memang membuktikan kalau ternyata protokol Modbus dari ID itu bisa kita baca datanya di DCS atau pembaca protokol 61850. Jadi walaupun beda protokol, kita tetap bisa dapat value-nya gitu menggunakan si protokol gateway. Karena memang tugasnya si protokol gateway ini untuk translate dari protokol A ke protokol B gitu. Oke. Untuk dari demonya sekian, ini juga sudah bisa membuktikan kalau kita bisa membaca hasil dari parameter Modbus. Jadi kalau teman, mungkin saya balikan ke Raihan kali ya. Untuk informasi lebih detail, silahkan kunjungi website kami di www.atopiot.com dan www.atoponline.com atau email ke indonesia@atop.com.tw.